Hello Technolovers, siapa yang tidak kenal Andika Mahesa, salah satu penyanyi fenomenal yang namanya meledak di dunia musik Indonesia. Andika memulai karir musiknya di Kangen Band dan merilis single populer seperti Cinta Yang Sempurna pada tahun 2007. Kira-kira seperti apa potret transformasi Andika Kangen Band dulu versus sekarang ya? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Gaya rambut dulunya yang menarik perhatian. Berbicara tentang karir nih, Andika Kangen Band memiliki karir yang luar biasa. Dia juga tidak menyangka akan menjadi setenar sekarang. Menengok kembali kehidupan Andika yang sulit, di mana awalnya ia hanyalah seorang pemuda penjual cendol, hingga akhirnya menjadi seorang penyanyi terkemuka di tanah air. Karakternya yang selalu menjadi sorotan menarik perhatian pada potret lama Andika Kangen Band. Ya, foto-foto lama penyanyi Yolanda ini mencuri perhatian dengan gaya rambut kamuflase yang sedang populer saat itu. Kini, membandingkan wajah Andika dengan foto sebelumnya, penyanyi asal Lampung ini terlihat sangat berbeda. Di mana awalnya tampilan Andika sangat khas dengan gaya rambut jabrik. Setelah tenar, Andika mencoba menciptakan gaya rambut khasnya sendiri yang menarik perhatian kala itu, yakni gaya rambut emo. Gaya nyentrik penyanyi dengan julukan Babang Tampan ini selalu berhasil jadi sorotan netizen. Bahkan publik sempat menyebut gaya rambut Andika Kangen Band seperti karakter Sasuke di film anime Naruto. Karir Andika meledak bersama Kangen Band, namun kasus narkoba mencoreng namanya saat mendekam di penjara. Setelah bebas dari penjara, pelantun lagu Back Home ini memutuskan untuk bersolo karir. Ya, kalau pada dasarnya berjodoh, Andika kembali rujuk menjadi vokalis Kangen Band. Nama Kangen Band pun kembali meroket di belantika musik tanah air. Perjalanan karir dulu dan nasib Andika sekarang. Jatuh bangun mengikuti karir pria asal Lampung ini, mulai dari berjualan cendol hingga membuat grup musik. Dengan Kangen Band, dia mendapatkan semuanya. Pemilik nama asli Mahesa Andika Setiawan ini kembali mengagetkan penggemarnya. Kali ini bukan soal aksi panggungnya, tapi aksi politiknya. Ia masuk partai dan diangkat menjadi Wakil Ketua PD DPD Partai Demokrat Lampung periode 2017 hingga 2022. Pria yang dikenal sebagai frontman Kangen Band ini memulai karirnya di level yang sangat rendah. Pria kelahiran 12 November 1983 di Bandar Lampung ini harus menjual cendol untuk bertahan hidup. Dia bertekad untuk mengubah nasibnya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Andika mencoba berganti pekerjaan. Pada tahun 2005, ia mendirikan Kangen Band bersama teman-temannya di Lampung, di mana Andika dipercayakan sebagai vokalis. Selang 2 tahun, Kangen Band kemudian merilis album pertama berjudul Tentang Aku dan Dia, dengan single utama yang berjudul sama dengan album tersebut. Ada juga single lain yaitu Selingkuh dan Tentang Bintang. Lagu-lagu Melayu mereka yang enak didengar juga sangat digemari banyak penonton. Bahkan mereka dinobatkan sebagai grup band terfavorit di SCTV Award 2007. Pada tahun itu juga mereka membintangi sebuah sinetron berjudul Aku Memang Kampungan yang mengisahkan perjalanan karir mereka atau gambaran karir Andika bersama teman-temannya dari nol. Selang waktu 1 tahun, Kangen Band lalu merilis 2 album sekaligus, yakni album repackage dari album debut mereka yang Sempurna dan Bintang 14 Hari. Mereka menggait organizer Andi Bayau dengan backing vokal Eren. Lalu pada tahun 2009, mereka kembali merilis album berjudul Pujaan Hati dengan single berjudul Sama dan Terbang Bersamamu. Lalu pada 2011, Kangen Band merilis album Jangan Bertengkar. Seiring popularitas dan kesuksesan Andika bersama bandnya tersebut, ternyata hal itu tak sebanding lurus dengan kisah kehidupan pribadinya. Banyak kasus yang menimpa dirinya, di mana pada tahun 2010, pria yang terkenal dengan poni leparnya ini harus bercerai dengan sang istri, Ade Bunga Niari. Pernikahan yang hanya bertahan 3 tahun tersebut telah menghasilkan 1 anak dan hak asuh jatuh kepada Bunga. Selain lika-liku rumah tangganya yang bergelombang dan rumit, pada 11 Maret 2011 lalu, Andika bersama personil Kangen Band yang lain diciduk di base camp mereka karena diduga mengkonsumsi narkoba. Andika dan Izzy pun terbukti menggunakan barang haram tersebut setelah melalui tes urin. Andika dihukum di Lembaga Rehabilitasi Narkoba milik Badan Narkotika Nasional di Lido, Jawa Barat. Setelah lolos dari cengkraman hukum, Andika kembali mendapat masalah. Dia ingin bersolo karir. Pemindahannya dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Ia pun keluar dari Kangen Band demi menghindari denda 1 miliar rupiah untuk Warner Music.
Tak lama setelah masalah selesai, kabar buruk kembali disiarkan tentang Andika. Dia dituduh menculik seorang gadis kecil 16 tahun yang ternyata adalah Hairunisa alias Caca. Polisi kembali menangkap mereka. Andika dan Caca akhirnya memilih jalan damai. Mereka menikah pada 9 Februari 2013 lalu. Di usianya yang masih sangat muda, Andika sudah 4 kali menikah. Caca dan Andika dikaruniai 3 buah hati hanya dalam waktu 4 tahun menikah. Pada tahun 2015, Andika sempat membuat proyek bersama Dodi, gitaris Kangen Band, bernama Kangen Lagi di bawah naungan Naga Suara Record. Namun, karena ketidakcocokan keduanya, label tersebut bubar. Setahun kemudian, Andika berdamai dengan Kangen Band ketika posisi penyanyi digantikan oleh Raihan, bahkan tanpa Dodi. Mereka kembali ke bentuk semula. Pada Februari 2017, Andika kembali mengalami kejadian dan harus berurusan dengan polisi. Caca menceritakan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Andika kemudian ditangkap pada 28 Februari 2017. Namun Caca mencabut laporan tersebut pada 18 Maret 2017 dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi Andika. Ada-ada aja ya kelakuan babang tampan ini. Lepas dari masalah keluarga yang selalu menyeretnya, Andika lalu mencoba menata kehidupan dunia baru dan tentu berharap mendapatkan lingkungan baru. Ia pun masuk partai dan diangkat menjadi Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya DPD Partai Demokrat Lampung periode 2017 hingga 2022. Itulah tadi ulasan mengenai transformasi Andika Kangen Band dulu versus sekarang. Gimana menurut kalian Tech The Lovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Thanks for watching and sampai jumpa.